Oke, selamat pagi Vinda. Selamat. Gimana kabarnya Vinda hari ini? Baik, Baik. sangat-sangat baik. Nampaknya Vinda ngantuk ya? Baru bangun tidur ini, Mas. Betul. Makanya aku langsung WA Kesini sampean untuk ya udah mau ayo kita cerita sesi. gitu. Oke. Sebelumnya juga terima kasih ya untuk Mbak Vinda karena sudah mau dan berkenan untuk mau bercerita terhadap saya sendiri terkait permasalahan Mbak Vinda gitu kan, karena memang kalau di konseling individu ini kita ada 3 asas dalam BK Mbak Vinda. Ada asas ketersediaan, keterbukaan, sama kerahasiaan gitu ya. Jadi sampai datang ke sini tanpa ada suatu paksaan, dan nanti yang sampai ceritakan usahakan jangan ada yang dipelesetkan gitu ya, sesuai dengan memang apa yang sampai rasakan. Dan nanti setelah kita berdua bercerita, saya nggak perlu untuk khawatir kalau saya ataupun akan menyebarkan luaskan tentang cerita nih sampean gitu ya, karena cukup kita berdua aja yang tahu gitu. Nah, mungkin dengan niat baik Mbak Vinda kesini mau bercerita apa yang Mbak Vinda rasakan dan apa yang Mbak Vinda mau ceritakan, silakan Mbak Vinda. Gini kan saya tuh kadang agak bingung ya Mas ya untuk Oke. memanage kontrol keuangan saya. Jadi aku tuh Oke. kayak minim banget untuk manajemen keuangan saya. Jadi tuh rasanya tuh pengen banget kayak pengen nabung kayak yang lain, terus pengen beli sesuatu itu dari hal nabung gitu, Oke. tapi itu nggak bisa gitu. Atau karena mungkin karena orang tua itu ngasih, terus karena orang terdekat juga ngasih, terus karena dari hasil usaha juga ada gitu. Jadi kayak misal tuh mau beli ini nggak usah nabung kayak gitu. Jadi Oke. kayak dari bentuk menghargai uang itu saya minim banget gitu. Oke. Oke. Jadi aku tuh pengen banget punya manajemen keuangan aku bisa aku kontrol untuk hal nabung, karena kita Oke. kan nggak tahu ya gimana nanti ke depannya itu saya masih seperti ini perekonomiannya atau tidak. Jadi saya takutkan itu kalau misal perekonomianku lagi down, terus aku nggak bisa manajemen keuangan saya, kan aku repot sendiri gitu. Itu yang bikin aku itu kayak galau. Terus kadang aku mikir itu gimana caranya, sampai kadang-kadang itu juga aku ngomong sama teman-teman aku akan ngabisin uang sehari itu 30.000, tapi mereka tuh nggak pada percaya gitu. Nggak mungkin 30.000 kayak gitu, Iya. pasti udah pada ngerti berapa, tapi aku tuh pengen banget kayak gitu. Cuman dari dukungan teman-teman sih ada yang ngedukung, tapi nggak mau ngedukung secara moralnya saya. Jadi Oke. cuman ala masa ya udah aku lihat dulu masa bisa. Jadi kayak udah kayak dia tuh ngerin saya untuk udah nggak usah jajan, itu nggak ada gitu. Jadi gimana ya Mas ya untuk Agak ngebiarin gitu ya. untuk melakukan hal tersebut di dalam diri saya gitu loh. Jadi emang dari backgroundnya keluarganya Mbak Vina sendiri punya usaha gitu ya, punya usaha. Jadi memang dari uang jajannya Mbak Vinda, kebutuhan Mbak Vinda sehari-hari itu nggak cuma dari satu sisi ya, gitu, dari keluarga, usaha Mbak Vinda sendiri, sama beberapa orang terdekat dari Mbak Vinda gitu kan. Mungkin kalau boleh tahu ya Mbak Vinda, apakah memang sedari kecil Mbak Vinda sudah terbiasa untuk eh, terpenuhi apa yang Mbak Vinda inginkan selama ini gitu? Maksudnya segala yang Mbak Vinda inginkan tuh bakal dikasih atau gimana? Iya bakal dikasih, dan kadang juga aku kayak habis banget untuk melakukan sesuatu ya udah gini, tapi terus nggak bisa menghargai gitu loh Mas. Jadi itu kayak seenaknya sendiri, habis beli bosen aku kasih ke orang, aku Oh, beli bosen aku taruh kayak gitu. Jadi aku sekarang dengan umur segini itu nggak harus aku kayak gitu lagi ya, iya. dan aku harus bisa melihat ke arah depan itu seperti apa nantinya. Jadi aku nggak mau saya terpuruk dalam hal masa tua saya gitu. Jadi Iya. gimana caranya untuk ini tuh susah banget. Itulah masalah saya paling susah banget untuk Untuk mengatur keuangan gitu ya. boros banget. Kalau boleh tahu Mbak Vinda, selama Mbak Vinda dulu hidup sama orang tua gitu, Mbak Vinda lebih dekat sama siapa? Gitu. Dan Mbak Vinda lebih lebih welcome untuk aku mau minta ini dah, atau sama ibu apa sama ayah gitu yang sering dikasih. Semuanya ngasih, apalagi ayah ya. Kalau Oke. ayah itu udah ada uang gitu, dia yang mau minta apa gitu. Oke, Terus iya. kalau mau ngasih, misal aku minta duit dari 10 sampai 1 itu aku minta 2 gitu,
ayahku tuh bakal ngasih ya 5 gitu, Oh, lebih jadi ya, nah. oke. Kalau mama itu juga ngebatasin, cuman ada hal-hal yang kata mama ya udahlah ngasih, ya udah lu ya memang agak ceris tapi ngasih gitu loh. Tapi ngasih tetap ya. Kalau emang ayah ngasihnya lebih, cuman Tanpa kalau ada tanpa ngomong langsung ngasih gitu aja. Tapi kalau ibu meskipun agak gitu, cerewetnya ngasih. tetap ngasih juga gitu. Dan itu sampai sekarang ya Mbak Vinda ya, tetap seperti itu ya Mbak Vinda. Oke. Mungkin kalau memang Mbak Vinda sendiri sudah merasakan kekhawatiran ya Mbak Vinda, kan Mbak Vinda tadi bicara terkait kalau aku seperti ini terus pada masa tua saya gak punya tabungan malah sama yang susahkan gitu kan. Padahal kan ya namanya ekonomi kan nggak mungkin stabil secara terus menerus. Mbak Vinda mohon maaf, ada kalanya nanti ekonomi itu akan turun naik, apalagi kalau Mbak Vinda sudah berkeluarga. Itu perlu 5 menit aja. Sudah berkeluarga ya Mbak Vinda ya, pastikan juga perlu bagaimana cara kita untuk manajemen keuangan gitu kan Mbak Vinda. Apalagi Mbak Vinda calon ibu yang rumah tangga yang baik zaman suami Mbak Vinda gitu ya. Jadi Mbak Vinda memang harus bisa manajemen keuangan dengan baik. Mungkin kalau dari Mbak Vinda sendiri merasa tidak ada dukungan moral dari teman-teman Mbak Vinda ataupun dari teman-teman dari keluarga Mbak Vinda, mungkin Mbak Vinda harus lebih menguatkan mentalitas diri Mbak Vinda sendiri gitu loh. Kalau memang Mbak Vinda merasakan teman-teman saya mendukung tapi tidak secara moral gitu ya, mungkin mendukung cuma sewajarnya saja gitu. Jikalau dari Mbak Vinda sendiri merasa seperti itu, lebih alangkah baiknya Mbak Vinda harus melakukan habit baru gitu loh, memulai untuk melaksanakan habit baru yang tujuannya untuk mengkeep ataupun mengurangi boros uang tadi gitu loh. Tidak bisa manajemen uang dengan baik. Kalau dari dalam diri Mbak Vinda sendiri memang kurang bisa untuk mengatur, menahan, dan membuat kontrol diri dengan baik, meskipun ada dukungan sebaik apapun dari orang lain, Mbak Vinda tidak akan bisa melakukan hal itu gitu loh. Jadi kalau memang dari Mbak Vinda sendiri sudah mempunyai kontrol diri yang baik, manajemen yang baik, meskipun dari orang lain tidak ada dukungan moral, Mbak Vinda akan bisa melaksanakan gitu. Jika sekarang Mbak Vinda kita berpikir ke depan 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan gitu kan, ya 6 tahun ke depan kalau Mbak Vinda tetap seperti ini, sampai Mbak Vinda tadi kan sempat bicara aku mau jajan sehari cuma 30.000, apa kata berhasil? Enggak. Kenapa kok itu tidak berhasil? Karena ngelihat duit itu kayak bukan, saya sendiri juga nggak tahu juga nih ya Mas ya, mungkin karena dari segi gampang banget dapetin duit gitu loh, jadi kayak ngargain untuk mengeluarkan duit itu nggak ada kayak mikir-mikir gitu, gimana besok gitu, nggak ada gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kayak mau berapa aja ya udah saya beli, mau berapa aja ya sudah saya keluarin, pokoknya saya itu kayak ya udah aku pengen ini ya udah beli gitu. Karena yang aku lihat aku itu nggak usaha untuk mencari uang. Oh iya. Sampai kayak kadang tuh sampai mikir sendiri tuh ngelihat teman-teman yang kerja juga sambil kuliah, terus kayak teman-teman aku tanyain berapa per hari, ada yang bilang 20 lah, ada yang bilang 30, 25 gitu. Itu dalam hati itu pengen aku kayak mereka gitu. Terus aku ngelihat teman-teman yang kerja itu dalam hati itu ya ampun kasihan banget, maksudnya dia pengen beli ini aja dia kerja, terus pengen beli ini aja harus nabung, sedangkan saya nggak usah nabung, nggak usah kerja juga udah bisa beli. Nah itu mungkin dari hal untuk diri saya itu nggak bisa ngargain uang itu juga loh Mas, jadi kayak Ya, apa gua gimana sih cara menghargai uang itu kayak gitu. Baik. Oke, Mbak Vinda. Lanjut ya Mbak Vinda ya. Kan memang Mbak Vinda ternyata gagal ya. Kalau Gagal aku mau banget. 30.000 jajan seharinya, gagal ternyata mungkin lebih, entah 50, entah 100 gitu ya. Karena memang itu habitnya Mbak Vinda dari dulu kan. Mbak Vinda merasa kalau saya ada uang aja, kalau saya memang pengen ya udah saya beli gitu kan, tanpa memikirkan ke depan ataupun memikirkan bagaimana susahnya mencari uang ini gitu kan. Oke, mungkin sekarang langkah yang dapat Mbak Vinda ambil ya Mbak Vinda, selain untuk menguatkan diri sendiri gitu kan, Mbak Vinda juga harus punya mindset bahwa saya harus merubah ini semua mulai sekarang gitu loh. Kalau nggak mulai sekarang mau kapan lagi gitu loh. Banyak faktor pendukung Mbak Vinda, apalagi Mbak Vinda sudah punya pikiran oh ya kasihan orang lain yang bekerja terus dia sangat-sangat menghargai uang, dia menabung, dia ingin apapun enak, dia ingin apapun harus nabung dulu, susah payah dulu. Soalnya Mbak Vinda kan
sudah enak gitu. Alangkah baiknya Mbak Vinda punya catatan keuangan Mbak Vinda sendiri, apa yang memang Mbak Vinda itu butuhkan selama entah 1 bulan, mingguan, harian gitu. Mbak Vinda list saja gitu. Karena kan kalau dibilang apakah kebutuhan setiap orang itu sama, pastinya kan beda Mbak Vinda ya. Mbak Vinda kebutuhannya A, B, C, D, E. Mungkin teman-teman Mbak Vinda cuma A, B, C dan sekian gitu kan. Mungkin Mbak Vinda bisa menginvestasikan uang Mbak Vinda itu ke hal lain, entah ke emas Mbak Vinda. Karena sekarang harga emas itu lagi melonjak Mbak Vinda ya. Gitu. Emas antam itu satu gramnya sekarang berapa 2 gitu. juta. 2 jutaan itu per bulan bisa aja naik harganya gitu. Kalau Mbak Vinda simpan uangnya di bank tidak akan naik gitu, bisa saja inflasi malahan kan. Jadi alangkah baiknya mungkin Mbak Vinda bisa menginvestasikan uang Mbak Vinda itu ke emas gitu loh. Kalau memang Mbak Vinda ingin fokus ke tabungan, menabung gitu, gak apa-apa, mungkin sedikit demi sedikit. Memang kalau merubah habit yang baru itu susah Mbak Vinda ya. Kalau yang kebiasaan jajan satu hari itu 200.000, 100.000, mau dibuat sehari 30.000 ya sangat-sangat susah ya pastinya Mbak Vinda ya. Tapi itu semua bisa jika kita memang punya niat Mbak Vinda gitu. Jadi mungkin kalau alangkah baiknya Mbak Vinda itu tadi bisa menginvestasikan uangnya Mbak Vinda, dari uang bisa ke emas, ke antam gitu kan. Terus Mbak Vinda juga bisa main saham. Setidaknya meskipun pengeluaran Mbak Vinda selama per bulan ataupun per minggu itu banyak, tapi Mbak Vinda juga masih punya cadangan, punya investasi gitu kan. Yang pastinya investasi kan setiap tahun, setiap bulan kan meningkat gitu. Jadi tidak mengalami inflasi gitu Mbak Vinda. Gimana menurut Mbak Vinda sendiri? Benar sih Mas. Kebetulan juga saya lagi ada nabung ke emas juga. Belum pernah main ke saham, tapi saya nggak suka. Oke. Karena pasangan saya kebetulan nggak begitu suka sama kayak saham-saham gitu. Oh. Saya maunya sama emas gitu. Iya. Jadi udah dari SMA sih udah kayak nabung-nabung itu dari emas harga 500.000 sampai sekarang 200.000 masih untuk investasi. Cuman ya itu kayak susah untuk meminit, kayak balik lagi tuh susah minit gitu. Misal awal nih berhasil ya, pertama berhasil, terus nanti itu kedua enggak berhasil karena gini, dari rasa saya itu gede banget rasa ibahnya. Orang jadi kayak gampang kasihan gitu. Terus kayak ya udah kamu mau makan, suka traktir gitu Mas. Itu loh kadang-kadang yang bikin saya nggak bisa untuk ngasih duit. Sekarang punya empati yang tinggi ya Mbak Vinda. Iya. Oke, gini. Kalau memang dari rasa empatinya Mbak Vinda sendiri tinggi ya, agak suka sering iba sama orang lain gitu kan, sering kasihan, terus sering mentraktir gitu. Dari diri Mbak Vinda sendiri saat Mbak Vinda mentraktir teman-teman tuh apa yang Mbak Vinda rasakan? Bahagia Bahagia bisa kayak mentraktir teman. kayak ya udahlah, aku dapat rezeki ini nggak aku makan sendiri, tapi aku juga ngasih ke teman-teman. Jadi itu kayak ya udah ini amal saya gitu. Tapi ada kalanya nggak Mbak Vinda, kalau Mbak Vinda itu mentraktir teman, Mbak Vinda pernah merasakan tidak ada feedback yang sebaliknya gitu? Pernah itu. Pernah ada orang yang feedbacknya itu bukan berarti dia harus menraktir saya juga ya. Iya, entah berterima kasih ataupun gimana. Entah terima kasih, entah apa, itu emang perlu, nggak semua itu ngebalikinya sama. Iya, benar. Tapi ada hal yang aku kecewain, dia tuh tetap ngomongin aku, terus kayak julitin aku, itu jadi aku nggak ikhlas untuk ngapain aku sudah dulu. Baik udah baik banget gitu, udah kadang kamu juga aku traktir kayak gitu, kok kayak gini, nggak perlu kamu traktir aku juga, yang penting kamu tuh baik sama saya, kayak itu ada bentuk kekecewaan saya gitu. Saya juga nggak perlu, kayak saya juga nggak butuh teman-teman itu traktir saya juga seperti saya. Kadang yang saya mau juga mereka itu ada saat saya sedih, saya ngobrol, ada dia. Terus kayak nemenin aku kayak gitu kan, itu penting juga buat saya. Tapi ya itu Mas, aku tuh ya ngilangin untuk bentuk gimana sih, untuk nggak harus naktir orang tiap hari gitu, terus nggak harus aku itu bolos, itu dua masalah itu yang aku ya sekarang emang Mbak Vinda punya ya. Dan terus itu udah berusaha untuk aku maksimal berubah ya. gitu.
tapi nggak tega gitu loh Mas, kayak sama temen itu kayak nggak tega, tapi kadang juga Berarti aku berempati harus besar tega. sekali Mbak Vinda ini ya. Tapi aku harus tega gitu, tapi kalau dia udah jahat Tuh. tega banget ya sama pokoknya. Kalau dari pasangannya Mbak Vinda sendiri, apakah tahu kalau Mbak Vinda memang sering mentraktir gitu? Tahu dia, tahu. Berarti memang komunikasi dia sama Mbak Vinda dengan pasangan terbuka ya, baik ya? Tahu dia, Pak, sampai kadang itu kalau aku lagi sedih atau gimana galau, dia selalu transfer duit tanpa ngomong. Terus dia bilang udah sana pergi ngopi sama temanmu. Gitu. Itu kan dari bentuk segi udah sana sama temenmu, kamu itu aku kasih duit, kamu beliin juga kayak gitu. Jadi memang pada intinya, pada cerita Mbak Vinda ini, Mbak Vinda ingin berubah bagaimana cara Mbak Vinda menghargai uang, gitu kan, bagaimana cara Mbak Vinda agar tidak boros, gitu, dan bagaimana cara Mbak Vinda untuk apa ya, mengurangi sedikit ketidakenakan Mbak Vinda gitu ya, ataupun terlalu iba. Mungkin itu dapat dikatakan sebagai people pleaser Mbak Vinda ya. Mbak Vinda tahu istilah people pleaser itu tadi? Sama halnya kayak Mbak Vinda merasa Mbak Vinda ini sudah apa ya, disakiti gitu, dan Mbak Vinda tetap empati gitu ya, itu juga namanya people pleaser Mbak Vinda gitu. Jadi pada konseling ini ada 3 hal ya yang memang ingin kita rubah, dan alangkah baiknya meskipun tidak bisa langsung berubah dengan drastis, setidaknya ada proses Mbak Vinda gitu ya. Oke. Apakah dari Mbak Vinda sendiri bersedia untuk setidaknya Mbak Vinda memulai habit baru dari hasil konseling hari ini? Ya, sangat-sangat banget. Jika nanti memang ada jika nanti ada beberapa hal yang kita list, kita tujukan bareng-bareng untuk membantu Mbak Vinda sendiri, apakah Mbak Vinda siap untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, mau. Gitu, oke. Jadi kita mulai pada poin pertama Mbak Vinda ya, terkait apa tadi? Pemborosan uang Mbak Vinda ya. Oke. Kalau terkait boros uang kan tadi sudah sedikit saya sampaikan Mbak Vinda ya. Alangkah baiknya kalau Mbak Vinda tadi apa? Investasi gitu, entah dari emas gitu. Kalau memang dari saham Mbak Vinda sendiri kurang berkenan, itu memang alangkah baiknya tetap diinvest ke emas gitu. Ataupun kalau memang Mbak Vinda punya usaha, ya udah Mbak Vinda invest ke usaha Mbak Vinda sendiri gitu kan. Bisa invest ke hal-hal lain yang sebenarnya itu bisa berimpact ke masa depan Mbak Vinda gitu kan. Apakah Mbak Vinda sebelumnya pernah invest emas? Sudah dari SMA. Sudah dari SMA Mbak Vinda ya. Berarti sampai sekarang masih tetap berlanjut. Dengan nominal besar Mbak Vinda ya. Gitu. Lumayan. Jadi itu sudah ada sedikit tabungan ya untuk Mbak Vinda sendiri ya. Oke. Jadi mungkin bisa langsung. Oke, mau menikah. Oke. Jadi mungkin bisa langsung ditambahkan lagi Mbak Vinda ya gitu. Terus untuk meminimalisir keuangan, Mbak Vinda itu bisa buat list kebutuhan, dana pokok, dana sekunder gitu. Terus Mbak Vinda harus bisa menahan nih gitu. Kalau memang Mbak Vinda ini ada yang mau dibeli tapi itu sebenarnya tidak penting banget, ya udah jangan Mbak Vinda beli gitu loh. Bagaimana cara kita untuk menahan? Kita berusaha Mbak Vinda. Kita berusaha untuk apa ya, menyimpan rasa ingin dan apa ya, FOMO itu dengan kita harus berani gitu, dan kita harus bisa gitu. Kalau dari Mbak Vinda sendiri, super egonya bercakap saya ingin beli gitu ya, terus disambung lagi ya udah beli gak apa-apa, tapi di sisi lain Mbak Vinda juga harus punya pikiran, kalau saya beli apa kepentingannya buat saya, apakah nggak lebih baik uang itu buat saya tabung saja. Jadi kalau dari super egonya Mbak Vinda sendiri berjalan dengan semuanya beriringan tanpa ada ego yang lebih tinggi atau apapun yang lebih tinggi mendominasi, itu bakal nggak baik Mbak Vinda. Gitu, alangkah baiknya jika semuanya super ego itu berselaras gitu ya. Jangan egonya terus dikasih makan Mbak Vinda. Mbak Vinda mau beli ini, ya udah saya beli, saya punya uang. Nah itu jangan Mbak Vinda. Gitu. Alangkah baiknya Mbak Vinda kasih ruang ke super egonya Mbak Vinda untuk ayolah kita berpikir secara jernih gitu ya. Kalau memang egonya Mbak Vinda berkata, oh saya mau beli ini, alangkah baiknya ya udah, kalau saya mau beli, udah silakan beli gitu kan. Tapi super egonya harus berjalan. Kalau kita beli, apa kepentingan buat kita? Gitu kan. Saya apalagi kalau barang sudah punya nih Mbak Vinda ya. Semua Mbak Vinda punya kacamata, mau beli lagi, apa urgensinya? Gitu. Jadi itu yang bisa lebih dipikirin dan dihidupkan yang baru gitu Mbak Vinda ya. Jadi memang itu harus semuanya berselaras ya. Jangan terus kasih makan egomu.
itu mau ini dikasih, akhirnya apa, itu habit yang buruk untuk Mbak Vinda sendiri gitu ya Mbak Vinda. Jadi bisa ya mulai sekarang belajar untuk lebih menghargai uang gitu ya, karena kan kalau cari uang itu capek Mbak Vinda ya kan, apalagi Mbak Vinda kan mohon maaf tidak bekerja, jadi Mbak Vinda kan dapat uang dari usaha Mbak Vinda, dari usahanya orang tuanya Mbak Vinda, dari orang tua Mbak Vinda, dari pasangan Mbak Vinda gitu kan, dan dari orang-orang terdekatnya Mbak Vinda gitu. Jadi lebih baik jika kita menghargai uangnya itu, jika kita juga bisa menghargai orangnya yang memberi Mbak Vinda itu kan Mbak Vinda ya. Jadi kasihan kalau Mbak Vinda mau menghabiskan, coba lah Mbak Vinda berpikir, oh ya kasihan ya pasangan saya kerja capek gitu, belum nanti kalau bertengkar saya marahin gitu kan, bagaimana capeknya orang tua saya menjalankan usahanya gitu kan. Jadi memang Mbak Vinda harus memikirkan itu semua Mbak Vinda ya, agar semuanya tetap balance gitu ya Mbak Vinda. Terus untuk yang kedua, nah sebelum kita ke kedua, bagaimana tanggapan Mbak Vinda tetap tentang apa yang barusan saya sampaikan tadi, tentang yang pertama tadi, jangan boros uang gitu. Bener sih, maksudnya emang bener, diri saya semua itu emang dilakukan awal dari diri sendiri. Iya. Benar. Tapi saya itu masih belum bisa untuk progres ke sana. Dari langkah pertama aja sudah kayak nggak bisa. Tapi saya akan berusaha karena Iya. sudah tidak memungkiri saya nggak muda lagi. Iya, Gitu. jadi habis itu ya udah, saya akan berusaha untuk melakukan yang tadi Mas berikan kisi-kisinya sama saya. Usahakan Mbak Vinda ya. Yang kedua itu memang benar banget ya, dari segi untuk menghargai itu saya miris banget. Iya, Saya itu krisis banget. Jadi krisis saya kayaknya penghargaan. iya, jadi saya tuh krisis banget untuk penghargaan atau menghargain orang yang sudah memberikan kepada saya. Betul. Jadi itu kayak kesannya saya itu, dia lo enak kok, gajinya gede, jabatannya bagus, orang semua juga, nggak mungkin pejabat itu nggak punya duit banyak kayak gitu. Jadi itu kurang menghargain. Jadi dari segi Mas yang tadi bilang sama saya tuh, walaupun dia punya jabatan, dia pejabat, dia punya gaji gede juga gini, tapi alangkah baiknya saya menghargai prosesnya dia untuk mencari gitu loh ya. Itu yang harus ya. Jadi apakah Mbak Vinda baru tersadar sekarang? Baru ini. Jadi mungkin bisa dilakukan Mbak Vinda ya, depan Mbak Vinda ya. Oke, terus kedua tadi terkait bagaimana cara Mbak Vinda untuk bisa nggak enakan ya, untuk mengurangi nggak enaknya Mbak Vinda gitu kan, people pleaser gitu. Oke. Nah, kalau bagaimana cara Mbak Vinda untuk mengurangi tingkat people pleaser yang tinggi Mbak Vinda ya? Bagaimana Mbak Vinda itu gak enakan orangnya gitu kan, terus gak tegaan gitu kan, terus mau aja untuk mentraktir teman-teman Mbak Vinda yang notabene tuh kurang berterima kasih gitu ya Mbak Vinda ya. Gini Mbak Vinda, alangkah baiknya kan Mbak Vinda ya, kalau kita menjadi manusia yang memang kita manusia sosial Mbak Vinda kan, tapi alangkah baiknya apa yang menurut kita itu tidak sesuai dengan kita ya, tidak mempunyai feedback yang baik untuk kita ya, kita harus punya kendali penuh atas diri kita sendiri gitu. Apakah Mbak Vinda akan bersedia jika terus-terusan Mbak Vinda seperti ini, Mbak Vinda dimanfaatkan oleh teman-teman Mbak Vinda? Apakah Mbak Vinda bersedia jika terus-terusan mengeluarkan uang untuk orang-orang yang mohon maaf kurang berterima kasih, sampai tetap ngomongin Mbak Vinda di belakang gitu? Itu pastinya menimbulkan rasa sakit hati yang tersendiri di hatinya Mbak Vinda, betul apa tidak? Benar. Gitu. Saat orang Mbak Vinda bantu, Mbak Vinda setiap hari kasih traktiran gitu kan, tapi pada akhirnya malah ngomongin sama yang di belakang, untuk bagaimana alangkah sakit hatinya sama sendiri gitu Mbak Vinda ya. Jadi ya harus zaman bukannya tega, tapi harus mempunyai prinsip yang kuat gitu, bahwa tidak semua orang itu harus kita jadikan teman teman terdekat, karena beberapa orang itu kadang-kadang di depan kita itu mempunyai topeng banyak Mbak Vina. Bener kan? Barangkali dia di belakang kita pakai topeng yang baik, yang buruk, tapi di depan sampean pakai topeng yang A, B, C, D, semuanya topeng dipakai Mbak Vinda. Jadi langkah baiknya Mbak Vinda jangan terlalu percaya sama orang lain gitu kan. Apalagi notabene Mbak Vinda kan mempunyai empati yang tinggi ya, mempunyai rasa iba yang tinggi. Jadi itu harus dikontrol Mbak Vinda. Gak semua orang kan untuk sih, gak semua orang itu harus kita kasihan Mbak Vinda.
Oke, boleh Mbak Vinda mempunyai empati yang tinggi ya, berterima kasih ataupun membantu orang lain, tapi sewajarnya saja Mbak Vinda. Gitu ya. Ingat tadi bagaimana susahnya pasangannya Mbak Vinda mencari uang gitu kan. Terus kalau dihabiskan dengan teman-temannya Mbak Vinda kan kasihan gitu ya. Jadi kita bisa membatasi diri kita, bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain sewajarnya saja. Jadi Mbak Vinda ya, jangan terlalu over. Ya, itu Mbak Vinda, apalagi jangan terlalu over sharing terhadap orang lain. Terus kan nanti kalau kita sudah baik, kita baik. Tapi kalau kita ada masalah, terkadang karena kita over sharing, masalah kita nanti disebarkan kan begini nggak mau kan gitu. Jadi kita meminimalisir Mbak Vinda ya gitu. Pertama perlu ngomong ya. Udah itu masalah invest. Iya itu ya. Jadi bagaimana Mbak Vinda? Benar sih Mas, menurut saya juga tadi masukan dari Mas oke juga menurut saya, karena emang benar-benar baru ini juga terbuka masalah untuk penghargaan untuk sesuatu Pasangan. benar-benar dan itu baru sekarang saya pikiran ini itu aja sih. Oke. Kayaknya Apakah udah 5 tuh. Iya. Apakah dari Mbak Vinda sendiri sudah bisa ya? Bisa Untuk- saya akan usahain. Oke, jadi mungkin pertemuan minggu depan ya Mbak Vinda bisa ke sini lagi dan Mbak Vinda bisa menceritakan progres Mbak Vinda Iya. selama seminggu ke depan. Apakah Mbak Vinda siap? Siap sih Mas. Oke, jadi Mbak Vinda harus apa aja tadi PR-nya selama Ya, seminggu ini Mbak Vinda? aku harus bisa mengontrol diriku sendiri. Ya, Terus terus aku membuat juga harus buat investasi itu. Terus habis itu aku juga harus menghargai orang yang memberi. Terus saya juga harus mengkontrolling atau harus mempunyai boundaries untuk menyikapi orang lain. Iya. Dan terakhir jangan lupa yang terpenting membuat list kebutuhan itu terpenting biar nggak boros lagi. Mungkin itu nanti aku akan lakukan progres itu untuk ngelis keuangan Kebutuhan. aku. Iya. Pengeluaran Pemasukan apa berapa? aja, pengeluaran berapa? Iya gitu Mas. Gitu. Kalau biasanya Mbak Vinda selama 1 bulan ini berapa pengeluarannya? 7 juta. Wow, 7 juta ya. Itu UMR-nya mana itu ya? 2 kali lipat UMR-nya Banyuwangi itu ya. 6 Oke. sampai 7 juta. Nah, itu kan termasuk hal-hal yang boros tadi Mbak Vinda ya. Iya. Oke, saya tunggu progres selama 1 minggu dan mungkin 1 bulan ke depan berapa uang Mbak Vinda keluarkan. Gitu ya. Jadi Mbak Vinda harus bisa punya list sekunder dan primer gitu ya. Ya, itu akan Oke. aku tetap. Siap, saya tunggu Mbak Vinda ya. Mungkin ada lagi Mbak Vinda cukup? Udah cukup Mas. Itu aja. Oke, mungkin itu aja Mbak Vinda ya. Terima kasih karena sudah mau bercerita terhadap saya. Dan ingat saja cerita ini akan jadi rahasia kita berdua. Gitu, Mbak Vinda. Sebelum juga mohon maaf apabila dari saya ada salah kata dan ucapan. Saya akhiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau lanjut Mbak Vinda? Iya, Oke. Mas, ini leher.